Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang komoditas sapi. Nah, teruntuk kalian yang baru aja gabung bersama channel saya, silahkan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua agar mereka juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Erisa Zulfa, saya NIM 2 dari angkatan 2018, mahasiswi program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, semester 4. Nah, pada video kali ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. Nah, baiklah, tak perlu berpanjang-panjang lebar lagi. Tentunya kan kalian udah pada penasaran tuh, apa sih komoditas sapi itu, apa aja yang akan dibahas. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak PowerPoint berikut ini. Cekidot. Komoditas sapi. Apa aja sih yang akan dibahas di komoditas sapi? Pada komoditas sapi ini saya akan membahas 5 poin pembahasan. Yang pertama ada kondisi exiting sapi potong. Yang kedua ada ancaman COVID-19 terhadap sapi potong. Yang selanjutnya ada peluang sapi potong terhadap COVID-19. Lalu ada kebijakan pemerintah terhadap sapi potong akibat COVID-19. Dan yang terakhir ada pendapat autor tentang kebijakan pemerintah mengenai sapi potong. Komoditas sapi potong. Sapi potong merupakan ternak yang dibudidayakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan daging. Budidaya ternak sapi potong sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Jangka waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan harga daging yang relatif tinggi memotivasi para pembudidaya untuk terus tetap bersemangat dalam mengembangkan budidaya ternak sapi potong. Bangsa ternak sapi potong yang dibudidayakan juga beraneka ragam, mulai dari peternakan ongole atau PO, simental, Brahman, Limousin, dan pada beberapa daerah juga ada yang menggemukkan sapi perah antar bangsa atau Friesholland. Nah, sapi potong ini sendiri berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, subfamili Bovinae, genus Bos, dan spesies Taurus. Untuk yang pertama ada kondisi exiting setelah adanya COVID-19. Nah, kondisi COVID-19 tentunya membuat dampak tersendiri bagi komoditas sapi, yaitu melimpahnya daging sapi akibat menurunnya tingkat konsumsi para konsumen. Kenapa? Karena yang sebelumnya konsumen itu mengonsumsi daging sapi, sekarang mereka berubah pola makanan menjadi makanan sehat, yaitu sejenis sayur-sayuran. Nah, yang selanjutnya ada banyaknya daging sapi yang tidak bisa diimpor ke luar negeri menyebabkan daging sapi tidak laku di pasaran. Nah, ini juga dikarenakan permintaan daging sapi dari luar negeri itu yang lebih mendominasi, sehingga permintaan dari dalam negeri itu menurun dikarenakan karena menurunnya tingkat konsumsi tadi. Slide selanjutnya yaitu ada ancaman COVID-19 terhadap komoditas sapi potong. Yang pertama itu ada berubahnya pola makan konsumen. Ini yaitu pola makan konsumen yang mulanya memakan makanan daging sekarang menjadi pola hidup makan sehat, yaitu lebih memilih sayur-sayuran. Dan yang kedua ada tingkat pendapatan konsumen menurun. Kenapa? Karena banyak sekali tempat bekerja yang di lockdown atau ditutup sementara untuk memutus
rantai perkembangan COVID-19. Jadi pendapatan konsumen itu banyak yang menurun dan tidak mampu untuk membeli daging sapi. Selanjutnya itu ada lonjakan permintaan secara tiba-tiba dari konsumen, yaitu ini tuh seperti kayak menstok barang gitu. Jadi bagi mereka yang tertinggal info tentang daging sapi, maka dia akan tertinggal atau tidak kebagian daging sapi karena banyaknya konsumen yang mulai menstok daging sapi untuk kebutuhan Ramadannya. Selanjutnya adalah peluang daging sapi potong akibat adanya COVID-19. Yang pertama itu ada harga jual daging sapi masih stabil, yaitu sekitar 120.000 per kilogram. Jadi belum ada kenaikan yang berarti dari harga daging sapi itu sendiri. Yang kedua adalah merubah produk daging sapi asli menjadi olahan makanan jadi. Hal ini disebabkan karena melimpahnya daging sapi akibat konsumen yang menurun permintaan pembeliannya. Dan yang terakhir adalah akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya kalau di bulan-bulan Ramadan itu masyarakat akan cenderung membeli daging sapi untuk kebutuhan berbuka puasa ataupun untuk makanan sahurnya. Jadi permintaan diperkirakan akan meningkat pada memasuki bulan Ramadan. Slide selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap sapi potong akibat adanya COVID-19. Nah, untuk kebijakan ini sendiri, yang pertama ada PT Bulog sudah menyiapkan stok daging lokal yang melimpah, yaitu sekitar 26 ton daging sapi lokal yang diperkirakan akan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi sampai menjelang Lebaran tahun ini. Yang selanjutnya ada pemerintah bagikan subsidi daging sapi untuk rakyat miskin. Nah, ini biasanya dilakukan sekitar 1 bulan sekali, yaitu sebesar 0,25 kg per bulannya. Dan yang terakhir adanya pengurangan pajak penghasilan atau tax allowance. Nah, ini biasanya bagi usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal. Hal ini sudah didasarkan pada PP nomor 18 tahun 2015. Selanjutnya yaitu adanya pendapat autor mengenai kondisi sapi potong akibat adanya COVID-19. Ini yang pertama yaitu menurut autor makanan sehat yang harus terpenuhi itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus seimbang. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa aja sih? Pasti udah pada tahu kan. Yang pertama itu ada nasi, ada sayur mayur, ada proteinnya atau ikan, ada juga buah dan juga disempurnakan dengan adanya susu. Jadi jika konsumen hanya memilih memakan sayur saja, itu kurang efisien karena kebutuhan dagingnya tidak terpenuhi. Dan yang selanjutnya itu ada subsidi daging haruslah merata. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak kebagian atau tidak mendapatkan subsidi daging sapi, sehingga mereka banyak sekali yang merasa tidak adil seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada pemerintah harus menutup keran impor daging dari luar negeri. Kenapa? Karena kalau daging dari impor itu masih saja dibuka kerannya, maka nanti permintaan daging lokal sendiri itu akan menurun dikarenakan para konsumen itu lebih memilih mengkonsumsi daging sapi impor karena harganya yang relatif lebih murah, seperti itu. Di dalam penyusunan PPT ini pastinya si autor tidak bisa mengarang sendiri sehingga membutuhkan beberapa rujukan dari beberapa artikel, yaitu yang pertama ada CNN Indonesia, ada juga Bisnis Tempo, ada Liputan 6 dan ada merdeka.com. Jadi inilah artikel-artikel yang dibuat rujukan untuk membuat PowerPoint ini.
Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan bosan-bosan untuk selalu pantengin channel saya karena akan ada banyak sekali video-video yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.